Astaga. Dahi anak ini panas sekali. Tidak bisa begini. Harus segera pulang. Apa? Ini? Ternyata itu Tai Sui. Energi spiritual di sini sangat tipis, jadi sangat langka ada Tai Sui di sini. Aku bahkan bisa mendengar suara hati anak ini. Tai Sui. Kakak ipar kamu. Dari mana asal anak yang ada di pelukanmu ini? Aku menemukannya di belakang gunung. Aku dan Gongping kebetulan belum punya anak. Aku berencana seperti anak kandungku sendiri. Aku tidak setuju. Orang jahat melahirkanku lalu meninggalkanku di gunung. Kenapa kamu begitu emosional? Kakak ipar. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa mengasuhnya. Pandi, kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu yang membuang anak itu? Kakak ipar, jangan ngomong sembarangan. Maksudku, selimut bayi ini kenapa terlihat begitu familiar? Kayaknya persis sama dengan yang kamu pakai. Di seluruh desa ini, tidak ada yang lain yang sama. Bahkan kalau aku yang membuangnya, apa masalahnya? Kenapa kamu malah memungutnya? Bahkan harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kalian bertengkar soal apa sih? Pandi dan suaminya melahirkan bayi perempuan, lalu membuangnya ke pegunungan. Untungnya, aku menemukannya dan membawanya pulang. Apa? Kamu benar-benar jahat. Anak yang baik-baik saja ini, kamu berani membuangnya. Apakah anak ini baik-baik saja? Ada apa ini? Ibu, lihat ini. Ini anakku, namanya Tianxi. Kamu ini benar-benar bodoh. Kamu mengadopsi anak orang lain, seolah-olah anak kandungmu sendiri, lalu meninggalkan anak kandungmu sendiri di pegunungan. Aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan untuk mengasuh anak ini. Keluarga kita sudah tidak mampu membiayai anak kedua. Aku akan memukulimu sampai mati. Tenanglah. Iya, Bu. Itu dia. Lagi pula, di kampung halaman itu, banyak sekali gadis yang hilang. Apa masalahnya sih? Tidak mungkin, Bu. Jangan dengar omongan mereka, lalu membuang aku ya. Tidak, mungkin. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mereka tidak menginginkanmu, tapi aku menginginkanmu. Aku tidak setuju. Si ketiga, kamu sudah sadar ya, dan memutuskan untuk membesarkan anakmu sendiri. Sekarang, semua pengeluaran keluarga besar ini ditanggung oleh keluarga suami. Sekarang kakak ipar perempuan malah ngotot mau mengasuh anak yang merugikan ini. Kalau begitu, aku dan keluarga kakak kedua. Itu berarti kita terus-terus dirugikan. Aku bersedia mengasuhnya. Jadi aku akan mencari cara. Uang yang kami serahkan ke kas keluarga tetap sama. Uang untuk membesarkan anak ini akan saya cari dari penghasilan lain. Kakak ipar. Bukan aku yang bilang, loh, anak yang kamu gendong itu, dia bukan hanya beban finansial. Dia juga pembawa sial. Karena dia, aku tidak bisa hamil lagi. Kamu ngomong sembarangan. Aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, anak ini akan diserahkan kepada keluarga anak sulung untuk dibesarkan. Kenapa ibu yang menentukan? Diam. Kalau kamu tidak setuju, kita akan berpisah. Aku akan tinggal bersama keluarga anak sulung. Mari kita asuh bersama, darah keturunan keluarga jauh kita. Tapi si kecil ini nih, seperti anak kucing kecil. Kita harus cari cara untuk memberinya makanan bergizi, agar tubuhnya kuat. Ini memang masalah besar. Astaga. Aku pergi keluar sebentar, lihat ada suara apa. Kamu cuci kentangnya dulu ya. Ibu, cepat kemari, ada masalah besar. Ada apa? Kamu tahu apa yang terjadi? Begitu aku keluar, Clean sini langsung diam di sini, dan ada juga ayam ini. Ternyata mulai bertelur sendiri. Wah, ini benar-benar berkah dari langit. Anak ini nanti pasti akan menjadi anak yang beruntung. Bukankah dia cuma pemboros uang? Apa yang bisa diharapkan dari keberuntungan? Ada masalah di keluarga Zhao. Anakmu Fair sedang berburu di gunung dan digigit ular berbisa. Dia hampir tidak bisa bernapas lagi. Gongping, Kakak.
Gongping? Gongping, Gongping, anakku, jangan bikin ibu takut. Cepat bangun. Gongping, Gongping, bangunlah. Dokter, dokter, cepat selamatkan dia. Tidak bisa, ular yang menggigitnya ini sangat berbisa. Racunnya sudah merasuk ke dalam organ-organ vitalnya, dan perjalanan ke kota butuh 3 jam. Khawatir sudah terlambat. Dokter, aku mohon padamu, carilah cara lain. Selamatkan Gongping, tolong selamatkan dia. Dia sudah tidak bernapas lagi. Kalian sebaiknya segera mempersiapkan pemakamannya. Sudah ku bilang dia pembawa sial. Baru saja diadopsi, anak sulungnya sudah meninggal begini. Gimana dong? Ayah nggak boleh mati. Taisui, Taisui. Taisui punya khasiat luar biasa. Cepat keluarkan Taisui itu. Gongping masih bisa diselamatkan. Ibu, kamu sudah bangun. Kakak ipar, apa yang kamu pegang itu? Lengket banget, menjijikan sekali. Ih, daging Tausui. Ini bis menyelamatkan Fair. Kakak ipar, kamu benar-benar menganggap lumpur yang entah dari mana itu sebagai ramuan ajaib ya? Semua ini karena kamu sedang hamil, jadi pengen makan daging binatang liar. Itulah sebabnya Fair pergi ke pegunungan. Kalau begitu, kamu nggak boleh menyalahkanku kan? Bukannya aku yang menyuruh ular itu menggigitnya. Kakak ipar, kamu sudah gila kan? Ini kan seperti pil ajaib. Itu pun harus diberikan kepada orang yang masih hidup agar efektif kan? Daging Taisui harus diberikan saat orang itu masih bernafas. Tidak boleh ditunda lagi. Minggir, biarkan aku menyelamatkan Fairnya. Tidak bisa. Kakak ipar, sadarlah, kakak sudah meninggal. Iya, kakak Iru. Xiulian, biarkan saja Fair pergi dengan tenang. Jangan menyiksanya lagi. Ini benar-benar daging Taisui. Itu benar-benar bisa menyelamatkan Gongping. Kalau begitu, biarkan Xiulian yang mencobanya. Kalau ini, Kamu malah ikut-ikutan gila seperti kakak ipar, lagi pula selama hidupku. Aku belum pernah dengar kalau bendai. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Dr. Chen. Jangan ikut-ikutan berbuat onar bersama kakak ipar. Dokter Chen, tolong jelaskan kepada mereka. Aku mohon padamu. Menurut legenda, memang ada daging Tausui yang konon bisa menghidupkan orang mati dan memulihkan tulang yang patah. Itu hanyalah legenda. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat daging Taisui. Kakak ipar. Kakak sudah meninggal. Orang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kembalilah dan istirahatlah. Aku yang akan mengurus pemakaman kakak. Cepatlah, kalau tidak segera memberi makan ayah, nanti terlambat. Minggir. Fang Ping, kamu harus bangun. Kakak ipar. Lai, minggir. Gongping, Aduh, suruh dia menunggu. Lihat saja bagaimana dia bisa menunggu orang mati sampai hidup lagi. Gongping. Fubao pasti tidak akan menipuku. Gongping pasti akan bangun. Kakak ipar, sampai sekarang kamu masih memikirkan si pembawa sial ini. Menurutku, dia yang menyebabkan kakak sulung kita meninggal. Aku saranin, kamu segera usir dia. Kalau enggak, kamu yang janda dan pincang ini. Bagaimana bisa menghidupi anak ini? mungkinkah aku memang salah? Seharusnya tidak menahannya. Gongping pasti akan bangun. Kakak ipar. Sudah cukupkah kau membuat keributan? Tadi kau bilang akan memberi makan makhluk kotor itu kepada kakak sulungku. Kakak sulung akan hidup kembali. Sekarang sudah lama berlalu. Apakah kakak sudah hidup kembali? Ibu, sebaiknya kamu segera menguburkan kakak agar dia beristirahat dengan tenang. Ayo warga sekalian, tolong bantu aku mengangkat kakakku ke bawah. Anakku, kamu tidak boleh meninggalkan ibu dan pergi sendirian. Pergi. Biarkan dia pergi. Aku mohon padamu, cepatlah bangun. Gongping. Adil, jarinya bergerak. Anakku, Dia pura-pura mati. Fair, nak. Kamu sudah sembuh. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Denyut nadinya stabil. Rakunya sudah Gongping sudah sembuh.
Sudah sembuh. Luar biasa. Gongping. Fubao lah yang menyelamatkanmu. Fubao! Kakak ipar, kamu gila ya? Si pemboros ini benar-benar bisa menyelamatkan orang. Menurutku, kakak ipar ini memang sengaja bermusuhan dengan kita. Maksudmu? Fubao yang menyelamatkanku? Benar. Kalau begitu, dia memang benar-benar bintang keberuntungan kecil di keluarga kita. Nanti ya, aku akan memperlakukannya dengan lebih baik lagi. Sungguh bagus. Aku punya ayah dan ibu. Ayah dan ibu, Fubao pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Julian, kenapa kamu masih membawa anakmu ke sini? Ketua kelompok. Semua orang di rumah sedang sibuk, jadi aku tidak bisa. Tapi, aku tidak akan mengganggu pekerjaan. Baiklah, asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Kepala Regu, saya adalah karyawan baru. Sun Pandi. Julian adalah karyawan teladan di grup 2. Ikuti dia dan kerjakan dengan baik. Seolah-olah dia yang paling hebat. Kamu ikuti saja cara kerjaku ini, mengerti? Sudah, aku mengerti. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Si Pincang Xialan. Aku juga nggak tahu, Kak, apa sih yang dia suka dari kamu? Capek banget. Sudahlah, aku juga cari tempat buat istirahat sebentar. Grup mana yang kebakaran? Catania Grup 2, Direktur Pabrik sedang marah besar sekarang. Sudah tamat. Kalau ketahuan, ini aku yang menyulut apinya. Tidak bisa, aku harus cari cara. Siapa yang melakukannya? Ayo mengaku sendiri. Kalian cepat akui saja. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Bukan aku. Pasti kamu. Kepala pabrik. Bukan aku juga. Baiklah. Tidak ada yang mau mengaku. Hari ini kalian saling melaporkan satu sama lain. Siapa yang berhasil melaporkan pelaku sebenarnya akan dipromosikan menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok. Gajinya akan bertambah beberapa yuan setiap bulan. Kepala pabrik. Aku tahu. Siapa pelaku pembakaran itu? Siapa? Itu dia. Zhang Xiuli. Sun Pandi, kamu menuduhku secara tidak. Julian, ternyata kamu, padahal aku begitu mempercayaimu, bahkan berniat merekomendasikanmu jadi ketua kelompok. Karena kamu telah melakukan kesalahan sebesar ini. Ini masalah serius. Kamu yakin benar-benar melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa aku yang membakar tempat itu? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kakak ipar, aku sudah bilang sejak lama. Gadis itu pembawa sial, tapi kamu tetap tidak mau percaya. Lihatlah, pabrik ini terbakar. Pasti karena pengaruh si pembawa malapetaka ini. Wanita jahat. Kamulah si pembawa sial itu. Jelas-jelas kamu yang menyulut api itu. Laporkan saja. Kamu harus menunjukkan buktinya. Tidak bisa hanya berdasarkan kata-kata sepihak. Hal-hal dan tak masuk akal. Bagaimana aku bisa prokya? Saat itu tengah hari. Semua orang sudah pergi makan, hanya ada aku dan Zhang Xiulian berdua saja. Aku memang melihatnya dengan mata kepalaku sendiri menendang dan menjatuhkan sesuatu. Tapi aku tidak tahu bahwa itu adalah pemantik api. Ini juga salahku karena tidak segera mencegah kerugian pabrik. Jam berapa saya keluar dari bengkel? Pukul 12 time, saya melihatnya dengan sangat jelas. Pada pukul 12:30, saya sama sekali tidak berada di bengkel. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak mau mengakuinya. Aku juga tidak ingin melaporkanmu.
Tapi kesalahan tetaplah kesalahan. Zhang Xulian, bukti saksi dan barang bukti sudah ada, tapi kamu masih berani menyangkal. Karena aku punya saksi. Karena aku punya saksi. Kamu bilang punya saksi yang bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Siapa? Tidak mungkin saat itu bengkel sudah sepi. Dia pasti hanya mengancam belaka. Saksi saya adalah Tidak mungkin. Yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu tidak mungkin punya saksi. Kecuali kamu berencana bekerja sama dengan orang lain. Untuk menipu semua orang. Kawan ini yang tiba-tiba muncul dengan tergesa-gesa dan tidak membiarkan kamera Zhang menjelaskan. Apakah kamu merasa bersalah? Benar-benar, dia memang merasa bersalah mengandalkan ibunya. Direktur, mana mungkin? Saya hanya merasa kalau sudah salah harus berani mengakuinya. Bahkan jika dia adalah kakak ipar saya, dan saya mengetahui kebenarannya, saya juga tidak akan melindunginya. Sangat bagus. Di pabrik kita ini kita butuh rekan seperti ini, yang berani mengutamakan kebenaran meski harus melawan keluarga sendiri. Apa yang sudah aku ajarkan padamu, begitukah cara kerjamu? Kawan Zhang, kamu belum menjelaskan dengan jelas. Kamu sudah menjatuhkan hukuman padanya. Pak Direktur, saya tidak setuju. Atas dasar apa kita harus percaya pada saksi yang dia sebutkan itu? Bagaimana jika saksi itu dibayar untuk bersaksi? Saya sendiri adalah saksinya. Panggil orang. Kamerad Zhang Xulian telah berjasa dalam memadamkan kebakaran. Mulai hari ini dipromosikan menjadi ketua regu. Hadiah 200 yuan. Kepala pabrik. Ada apa ini? Panggil orang. Berkat bantuan Zhang Xulian, bengkel kelompok 2 berhasil menghindari kerugian ratusan ribu. Buat kami benar-benar selamat. Sungguh luar biasa. Turut yuan tunai. Sementara saya dan rekan kerja, saya bekerja sebulan pun tidak bisa menghasilkan 3 yuan. Sedangkan Zhang Xulian, dasar apa sih? Benar sekali. Pak Direktur, tolong adilkanlah. Kepala pabrik. Meskipun Anda mengagumi kakak ipar saya, Anda tidak boleh begitu terang-terangan memihak dia. Apa kamu meragukan kata-kataku? Aku bahkan membantunya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana mungkin saya berani meragukan Anda? Kalau Anda bilang dia tidak melakukannya, ya anggap saja dia tidak melakukannya. Wah, kakak ipar. Aku benar-benar iri padamu. Direktur pabrik begitu melindunginya. Zhang Xulian ini apa benar-benar ada hubungan dengan direktur pabrik? Sempandi. Kamu sengaja ngomong gitu, bikin orang salah paham. Apa maksudmu? Nggak ada maksud apa-apa kok. Kalau direktur sudah menjamin, tentu saja aku percaya padamu, kakak Iru. Hanya saja, aku tidak tahu kalau kakak tahu. Apakah dia akan berpikir apa-apa? Wanita jahat, sengaja mencemarkan nama baik ibuku membuatku marah sekali. Pukul dia. Apakah kakakmu tahu atau tidak? Itu tidak masalah. Tapi hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Dasar, apa hakmu memukulku? Aku kan tidak mengatakan hal yang salah. Dasarnya apa? Karena dengan beberapa kata saja, kamu merusak reputasiku. Bahkan kalau aku menamparmu beberapa kali lagi, itu memang pantas kamu dapatkan. Kamu tidak mengatakan apa-apa, tapi dengan beberapa kata saja, kamu sudah memutarbalikkan fakta dari kata-katamu. Semuanya menyiratkan bahwa aku dan kamerad Zhang Xulian memiliki hubungan yang tidak pantas. Dan mengatakan bahwa aku melindungi kamerad Zhang Xulian. Bukankah kamu seharusnya dipukul? Istri direktur pabrik sudah datang. Sudah, direktur pabrik itu sangat dikuasai istrinya. Dan istrinya punya temperamen yang meledak-ledak kalau dia tahu hari ini. Terjadi hari ini. Zhang Xulian sepertinya dia bakal kena masalah. Ayah. Kakak ipar, demi aku bisa mengokohkan posisiku di pabrik. Aku terpaksa harus membuatmu sedikit tersinggung. Siapa yang punya hubungan terlarang? Nyonya, tolong bantu saya membela saya. Itulah dia. Saya hanya mengungkap bahwa kakak ipar saya adalah pelaku pembakaran. Lalu dia memukul saya. Kepala pabrik. Dia malah membelanya tanpa membedakan benar dan salah. Benarkah? Benar. Tadi manajer pabrik itu bahkan berkata untuk membelanya. Siang tadi dia bersama kakak ipar perempuan. Coba pikirkan, kalau itu benar, seorang pria dan seorang wanita sendirian bersama-sama.
Kalau begitu menurutmu, suamiku pasti memiliki hubungan yang tidak pantas. Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya ingin mengingatkanmu agar berhati-hati. Jangan sampai tertipu. Wanita jahat itu dipukul lagi. Sekarang kedua pipinya jadi simetris. Nyonya, kamu salah pukul kan? Yang punya hubungan dengan direktur pabrik itu Zhang Xulian. Lo, Pantas saja. Kamu masih berbohong di depanku. Panggil orang. Hekat dia langsung. Nyonya, apakah Anda salah paham? Yang seharusnya dipecat adalah Zhang Xulian. Kalau saja siang ini aku bersama Zhang Xulian, saya hampir saja percaya omong kosongmu. Siang ini kami berdua sebagai pasangan suami istri saat makan. Xiao Zhang membawa anaknya ke sini. Makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Ibu benar-benar pintar. Langsung saja datang ke sini, ke tempat kepala pabrik. Kalau begitu, tidak takut wanita jahat melakukan perbuatan jahat, kan? Kawan Xiao Zhang. Ada apa? Kepala pabrik. Nyonya, saya punya saran kecil-kecilan. Apakah boleh saya sampaikan? Tentu saja silakan sampaikan. Silakan, lihat. Ini adalah ringkasan saya, beberapa saran. Saya tidak tahu apakah ini berguna. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kulit mengalami perkembangan pesat. Namun di saat yang sama juga menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Pembaruan peralatan, penggunaan mesin-mesin canggih untuk meningkatkan ketepatan pengolahan. Kenapa saya tidak tahu cara ini ya, Zhang? Kamu benar-benar jenius. Hanya sekadar pendapat saya saja. Semoga bisa memberikan kontribusi bagi pabrik. Ayo lihat, ini masih ada lagi di bagian belakang. Zhang, bagaimana bisa kamu punya begitu banyak ide yang unik? Sungguh luar biasa. Aku cuma seorang ibu rumah tangga desa yang pernah sekolah beberapa tahun. Beberapa ide selalu muncul tiba-tiba di kepalaku. Sudah 1:30. Aku melihat dari cermin Qiang Kun bahwa kebakaran akan terjadi tepat pada waktu ini. Anakku mungkin lapar. Aduh. Anak ini benar-benar menggemaskan. Jangan biarkan anak itu kelaparan. Cepat kembali ke bengkel, cari makanan untuknya. Nyonya Pak Direktur, saya ada di bengkel dan ada satu saran serta rencana konkret. Apakah kalian ingin melihatnya? Ayo. Cepatlah lihat. Ayo. Hari ini Zhang kecil bersama kami berdua. Sepanjang hari, seandainya saja tidak ada kejadian tak terduga yang membuat kami datang ke bengkel. Kami tidak akan tahu kalau bengkel itu terbakar. Orang yang suka mencampuri urusan orang lain ini, apa maksudnya sih? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu malah secara terang-terangan memfitnah dan menjelek-jelekan kamerad Zhang. Kamu sendiri juga pernah mengatakannya. Yang terakhir pergi hanyalah kamu dan kamerad Zhang. Dan sekarang kamerad Zhang telah membuktikan dirinya tidak bersalah. Pelaku pembakaran adalah kamu. Tidak, bukan aku. Bisa saja orang lain. Kita semua punya bukti tidak berada di tempat kejadian. Siapa lagi yang mau kamu tuduh? Menurutku pelaku pembakaran itu dia. Dia baru saja seperti pencuri yang menuduh orang lain mencuri. Pak Direktur, bawa dia ke kantor keamanan. Kakak, tolong selamatkan aku. Aku salah. Aku mohon minta Pak Direktur untuk membebaskanku. Membiarkan aku pergi saat kamu baru saja menuduhku. Apakah kamu pernah berpikir untuk membiarkan aku pergi? Penjahat memang pantas mendapat balasan setimpal. Ayo, bawa dia pergi. Dasar orang lumpuh sialan. Kamu sengaja tidak mau menolongku. Aku pasti akan memberitahu ibu. Aku akan memberitahu seluruh keluarga bahwa kamu yang telah mencelakakan. Baiklah, aku akan menunggumu. Istri si ketiga. Jelaskanlah kepada semua orang. Hari ini kamu pergi ke pabrik. Kok malah ditangkap dan dibawa ke kantor keamanan? Ini pasti kesalahpahaman. Kenapa kamu ikut campur? Biarkan Sun Pandi yang menjelaskan sendiri. Sebenarnya kejadian hari ini salah kakak ipar.
Kalau saja dia mau membantuku dengan mengatakan beberapa patah kata, aku juga nggak bakal ditangkap. Istri adik ketiga. Tapi bukan begitu ceritanya. Saat aku pergi ke kantor keamanan hari ini untuk menjemputmu, yang kudengar bukan seperti itu. Istri si ketiga. Sudah sampai pada tahap ini. Kamu masih belum jujur. Kamu menindas kakak ipar perempuanmu dan tidak bisa membantahnya. Menyalahkan semua kesalahan padanya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalau kamu masih tidak jujur, keluarga jauh kami akan menganggap kamu bukan menantu kami. Istri, adik ketiga. Jika kamu tidak berani mengaku, aku bisa saja membawa semua orang ke pabrik untuk berkonfrontasi. Tapi saat itu, reputasimu entah akan hancur sejauh mana. Tidak bisa. Kamu takut? Si imut tuh. Di kelas yang payah itu. Hari demi hari, kamu terus-terusan bikin masalah-masalah konyol ini. Pekerjaanku pun hilang. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kakak ipar. Handy. Aku tidak tahu diri. Dan dia sekarang juga sudah menyadari kesalahannya. Mari kita maafkan dia kali ini. Nanti aku pasti akan menegurnya dengan tegas. Minta maaf ke suamiku. Kalau bukan karena istriku yang cerdas, hari ini aku pasti akan dirugikan olehnya. Kehilangan pekerjaan dan harus mengganti rugi. Istri-istri keluarga jauh kita ini. Kalau dia sedikit bodoh, biasanya kalau kalian diam-diam melakukan hal-hal kecil di belakang, aku bisa mentolerirnya. Tapi, ini benar-benar bodoh dan jahat. Aku tidak akan mentolerirnya sedikit pun. Di depan umum, menantumu ini jahat dan tidak mau bertobat. Menurutku, membiarkannya tinggal hanya akan merusak nama baik keluarga jauh kita. Aku salah. Kakak ipar, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Istri sulung. Soal kejadian kali ini. Kamu adalah korban. Silakan putuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Kakak ipar, menurutku bagaimana kalau... Diam. Keputusan kakak iparmu. Kalian semua, jangan ada yang ikut campur. Untuk hal ini, aku bisa memaafkanmu. Tapi hanya kali ini saja. Terima kasih, kakak ipar. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kali ini, aku melakukannya demi ibu. Tapi kan, hal ada lagi. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Istri kakak sulung. Tenang saja. Dia nanti, jika masih memiliki pikiran jahat seperti itu, maka keluarga jauh kami pasti tidak akan mentolerirnya. Baiklah. Kakak sulung dan kakak ipar, kalian tenang saja. Aku akan pulang dan pasti akan mendidiknya dengan baik. Biarkan saja kejadian kali ini berlalu agar tidak merusak seluruh keluarga. Ayo makan. Hari ini Fubao mulai sekolah lagi, dan dia mendapat nilai 100 dalam ujiannya loh. Aduh, masa set lagi. Astaga Tianchi, kamu baik-baik saja? Zhao Fu, kamu imut banget. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengganggu adikmu? Mau aku minta paman ketigamu mengambil tongkat dan memukulimu sampai mati. Kamu langsung merasa sedih ya? Kakak ipar ketiga, bukankah kamu sudah bilang? Pertengkaran antar anak-anak, urusan orang dewasa sebaiknya, jangan ikut campur. Nanti setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Hei kamu si imut di depanku, kamu berani mengancam anakku? Kamu sudah gila ya? Kakak ipar ketiga, asalkan kamu bisa mengawasi anakmu dengan baik, dan tidak mengganggu aku yang tidak berguna ini, sudah cukup. Tianchi, nak mulai sekarang kita jauhi keluarga mereka,
Bagaimana hasil ujian awal semestermu hari ini? Pasti bagus. Ibu akan merebus telur untukmu. Pandi. Hei Julian, cepat lihat ini. Wah, ikan ini benar-benar gemuk. Di mana Mame? Suruh dia ke sini. Adik ipar kedua datang untuk membagi ikan. Hey, dia sudah datang. Ikan ini, kita simpan 1 ekor buat direbus jadi sap sisanya. Kalian masing-masing dapat 2 ekor. Semua dibawa pulang ke rumah orang tua masing-masing. Wah, bagus sekali. Sudah lama sekali, aku tidak membawa sesuatu ke rumah orang tuaku untuk dibagikan. Cepat bagikan saja, aku sudah tidak sabar. Ayo. Wah, ibu. Nah, kakak ipar kedua kalau dia dapat bagian yang sama denganku, ya sudahlah. Kakak ipar sulung itu pincang dan waktu kerja terakhir dia nggak kerja sebanyak aku. Kenapa dia juga dapat 2 ekor ikan? Kalau mengikuti logikamu itu, setiap bulan, keluarga kita yang paling banyak menyetor uang, dan biasanya kita juga tidak bagian barang yang lebih banyak. Itu karena di rumah kalian adil, yang lebih tua gajinya lebih tinggi. Keluarga kami transparan dan gaji kami juga akan naik di masa depan. Tapi tidak peduli berapa lama pun, kamu tetap seorang yang cacat. Pekerjaan yang kamu lakukan tidak akan pernah bisa lebih banyak dariku. Kenapa kamu bicara begitu sama kakak iparmu? Aku kan tidak salah bicara. Dia kakak iparmu. Kalau kamu tidak merawatnya, ya sudah, kamu malah memperparah lukanya. Orang macam apa ini? Apa yang kamu lakukan ini? Sumpandi. Katakan saja, sebenarnya bagaimana caranya agar kamu bisa membaginya secara adil? Baiklah, kalau kamu mau aku membaginya secara adil, itu bisa saja, asalkan kakak ipar setuju. Ayo kita adu kekuatan. Kalau kamu mengalahkanku, mulai sekarang apapun yang ada akan kubagi secara adil denganmu. Katakan saja bagaimana caranya. Menurutku, selain kaki yang pincang, tidak kalah dari Sumpandi. Kalau begitu, karena kakak ipar begitu percaya diri, maka mari kita adu lari. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kehebatanmu. Sanpandi, kamu gak punya malu-malu lagi ya? Istrinya adik ketiga, kamu tahu kan kalau kakak ipar ini kakinya memang kurang lincah. Tapi kamu masih saja menantangnya berlari. Bukankah itu tidak adil? Kalian juga tahu dia pincang, jadi dia gak bakal bisa mengalahkanku. Jadi, memang seharusnya aku mendapat bagian lebih banyak darinya. Solari, memang aku tidak bisa mengalahkanmu. Ikan-ikan ini, ambil saja sesukamu. Kalau dari awal sudah sadar akan kemampuan sendiri, ya sudah, benar juga. Bibisan, kalau mau bersaing silakan saja. Aku dan ibu tidak takut padamu. Kalau Fubao yakin, aku bisa menang. Berarti, aku pasti bisa menang. Sampai jumpa di pintu desa sore ini. Ayo, kita pergi. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kamu mengalahkanku. Ibu, kamu baik-baik saja? Tidak. Ibu tidak bisa bergerak. Sepertinya, aku patah tulang. Sekarang kamu bukan cuma pincang, tapi kakimu juga patah. Aku penasaran bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Ku dengar menantu perempuan sulung dan menantu perempuan ketiga Guiying akan berlomba lari di ujung desa. Untuk melihat siapa yang lebih dulu sampai di puncak gunung. Menantu perempuan sulung Guiying itu, bukankah dia orang pincang? Orang pincang seperti itu berlomba lari dengan orang normal. Bisakah dia menang? Bukankah kakak ipar bilang, dia akan datang sekarang untuk berlomba denganku? Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Mungkinkah dia sendiri? Juga tahu kalau dia pincang, jadi nggak berani datang, karena tahu nggak bakal menang. Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Apa yang sudah dia janjikan, pasti akan dia tepati. Tapi kita semua sudah menunggu di sini selama setengah jam. Apakah kakak iparmu akan datang atau tidak? Hari sudah hampir gelap, dan kita masih menunggu di sini. Bukanlah solusi yang tepat. Menurutku, nggak perlu menunggu lagi. Mendingan kita pulang saja. Menurutku, dia tahu kalau dia pincang dan nggak bakal bisa menang. Jadi dia nggak berani datang. Siapa bilang, aku tidak berani bertanding. Hari ini, aku tidak hanya datang, tapi aku juga akan mengalahkanmu dengan jujur dan adil. Julian, kakimu sudah sembuh. Pandi, aku sudah datang. Masih berani bertanding? Lihat dia berjalan begitu lambat. Jangan-jangan dia pura-pura kakinya sudah sembuh. Cuma mau menipu. Kalau mau bertanding, ayo bertanding. Mungkinkah aku kalah dari seorang penyandang disabilitas sepertimu? Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang, kita lari mengelilingi bukit ini 1 putaran. Siapa yang pulang lebih dulu, dia yang menang. Ibu, semangat. Astaga, Julian benar-benar mulai berlari. Dia bahkan lebih cepat dari Pandi.
Iya. Apakah sebelumnya dia pura-pura pincang? Ibuku menang. Kakak ipar, kakimu benar-benar sudah sembuh, sampai-sampai bisa mengalahkan Pandi. Son Pandi, gimana? Kamu masih kalah lari dariku, padahal aku yang pincang ini. Tidak mungkin. Kamu kan bukan cuma pincang. Kamu juga patah tulang. Soal patah tulangku, aku belum memberitahu siapapun. Bagaimana kamu bisa tahu? Xiulian, kamu juga patah tulang tadi sore. Siang tadi, saat aku memberi makan rumput ke babi, tumpukan kayu tiba-tiba roboh dan menimpa kakiku. Untungnya, Fu Bao menyelamatkanku dengan ramuan herbal. Tidak. Ibu, tidak bisa bergerak. Sepertinya, patah tulang. Obat ini bisa menyambung tulang yang patah. Aku akan mengoleskannya untukmu. Tidak disangka, aku malah mendapat berkah dari musibah ini. Kakiku yang dulu pincang, sekarang sudah sembuh. Siapa yang tahu berapa lama kakimu akan sembuh? Siapa tahu nanti jadi pincang lagi, ya? Aku sudah lama menahan diriku terhadap. Kamu harus membela aku. Lihat, di depan umum begitu. Kakak ipar tiba-tiba menyerangku. Aku nggak mau hidup lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Kaki kakak iparmu baru saja sembuh, tapi kamu malah mengutuknya. Dan lagi, siang tadi, bagaimana kaki kakak iparmu bisa terluka? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Xiulian, kaki kamu sudah sembuh. Itu kabar gembira sekali. Kebetulan 2 hari lagi adalah ulang tahun Fu Bao kita. Kita mengadakan pesta makan bersama dan mengundang semua kerabat serta teman-teman. Kita bersenang-senanglah. Ibu akan mengikuti apa yang kamu katakan. Jangan sungkan, ya? Li Jianping? 5 yuan. Benar kan, Paman Li? Fair di mana si kecil Fu Baomu? Beberapa hari ini, aku belum melihatnya. Aku sangat merindukannya. Aku sengaja membawakan 2 permen susu Dabai Tu. Fu Bao ada di sini. Aduh, Paman Li. Anak cewek kecil, apa yang perlu dirindukan? Kalau kamu punya makanan enak, lebih baik kasih ke Tianchi aja. Tianchi kita ini sejak kecil sudah pintar dan lincah. Nanti kalau sudah besar, pasti bakal jadi orang sukses. Apakah Tianchi dari keluargamu nanti akan sukses besar atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, seperti ibunya, begitu pula anaknya. Kakek Li, sudah lama tidak bertemu. Fu Bao sangat merindukanmu. Fu Bao, nak yang baik. Tianchi, bukankah aku sudah memberimu 2 permen? Bagikan 1 kepada adikmu. Aku nggak mau kasih ke anak yang bikin rugi itu. Kakek, makan permen cuma bikin senang sebentar. Tapi lihat kakek, Fu Bao bisa bahagia sepanjang hari. Wah, kamu baik sekali. Fu Bao, Kata-katamu itu benar-benar menyentuh hati kakek. Lebih manis daripada permen yang dimakan kakek. Beberapa hari lagi, kakek akan membawakanmu makanan enak ya. Fu Bao dari keluarga kita ini memang disukai semua orang. disukai oleh seorang kakek tua. Apa yang perlu dibanggakan? Anakmu yang suka bikin rugi ini, dalam hal lain, bisakah dia menyayangi anakku? Anakku baru berusia 5 tahun, tapi dia sudah menjadi yang terbaik di kelasnya. Anak perempuanmu itu takutnya bahkan tidak bisa berhitung sekalipun. Dia itu bodoh banget, nggak pernah ngerjain PR di kelas. Aku tidak mengerjakannya karena terlalu mudah, buang-buang waktuku. Usia masih kecil tapi omongannya besar. Menurutku, otakmu kurang aja. Masih berani berbohong di depan orang dewasa seperti kami? Kalau soal IQ ini, Tianchi belum tentu bisa mengungguli Fu Bao. Bercanda, anakku tidak sebanding dengannya. Tepat sekali, Guru Liu dari kelasnya baru saja datang. Ayo kita minta guru menilai siapa yang lebih pintar. Untuk melihat anak siapa yang lebih pintar berani. Bibi-san, aku nggak mau bertaruh sama kamu. Kalaupun aku menang, aku juga nggak dapat untung apa-apa. Menurutku, kamu sebenarnya tidak berani. Begini saja, kalau Bu Guru Liu bilang kamu lebih pintar daripada Tianchi, aku akan memberimu Fai Mao bagaimana? Dengan Fai Mao itu, aku akan membuat keluarga kakak merasa sangat malu. Aku penasaran nanti bagaimana. Berlagak sombong di hadapanku. Nggak mau. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah Teng Yuan. Kamu berani? Dasar bocah nakal, minta terlalu banyak. Teng Yuan itu kan setengah gaji bulanan aku. Begini saja kalau Fu Bao kalah, aku juga bakal kasih kamu 10 yuan. 10 yuan itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau kalah, aku pasti bakal dipukuli lagi di depan umum. Bibi-san, kalau kamu nggak mau bertaruh ya sudah. Aku tahu di dalam hati, masih menganggap aku yang paling pintar. Kamu masih ragu-ragu apa-apa aku kalah dari gadis nakal ini? Iya juga nak, ibu percaya padamu.
Taruhan saja, nanti kalau menang, ibu akan membawamu ke kota untuk membeli mainan. Setelah beli mainan, suruh Pak Guru Liu memecat si bodoh itu. Biar seluruh keluarganya malu. Nanti kalau Guru Liu datang, yang malu justru Bibi Tiga. Bocah nakal ini masih ngotot. Ibu akan segera memanggil Pak Liu. Hei, Pak Guru Liu, Ada apa dengan saudara Xiaosan? kakak Wang Tenyuanku sudah siap dikasih belum? Aku ini yang paling percaya pada si Fubao kecil. Dia tidak akan membiarkan aku sebagai ayahnya dirugikan. Ayah benar-benar pintar. Nanti kalau Fubao sudah punya uang, dia bakal bagi setengahnya ke ayah. Kalian silakan tertawa saja. Nanti kalau malu, kalian gak bakal bisa ketawa lagi. Kalian berdua si kecil. Bukankah mau adu hitung? Lebih baik kita hitung saja. Berapa total pengeluaran desa kita tahun ini? Siapa yang lebih dulu menghitungnya? Dia yang menang. Ide yang bagus, kita yang jadi wasit. Kita yang jadi wasit. Baiklah, ayo. Sudah kubilang, gadis nakal ini gak bakal bisa ngalahin Tianchi dari rumahku. Kelihatannya kayak angsa bodoh. 135413. Apa-apaan ini? Pengeluaran desa, dong. Kamu ngomong apa sih? Bahkan sempoa pun gak kamu pakai. Kamu pikir dengan asal-asalan ngarang angka, bisa menipu orang begitu saja? Perhitungan Fubao itu benar. Semua pengeluaran desa. Hanya segitu. Kepala desa. Kenapa kamu juga membela si pemboros ini? Kamu terang-terangan melindunginya. Apa? Apa aku sampai harus berbohong demi anak kecil seperti ini? Fubao memang menghitungnya dengan benar. Tidak ada selisih sepeser pun. Kalau ada yang tidak percaya, silakan ke desa. Lihat catatan perhitungannya. Pasti dia sudah mengintip catatan desa. Aku sih nggak percaya. Dia bahkan tanpa menggunakan sempoa pun bisa menghitung angka itu. Benar-benar seperti serangga musim panas yang tak bisa memahami es. Bibi-san, mau lihat aku pakai sempoa? Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Hasilnya sama saja. Kalian sudah mengerti kan? Sebenarnya tidak perlu dibandingkan. Anakku memang benar-benar jago berhitung. Dia tidak bisa apa-apa. Benar-benar mengira dengan menggeser-geser manik-manik sembarangan. Bisa menipu kita. Aku juga menghitung, sudah selesai. Fubao memang menghitungnya sedikit lebih cepat, tapi prosesnya tidak ada yang terlewat. Tianchi dari rumahmu memang sudah selesai menghitung, tapi hasilnya salah. Bagaimana mungkin? Guru Liu, tolong bantu putuskan untuk Tianchi dari rumahku ini. Jelas sekali. Saja Guru Zhao yang menang. Guru Liu, apa sebutan Anda untuk anak yang merugikan ini? Guru Zhao, semua guru di sekolah kami memanggilnya begitu. Apa? Selain itu, saudara Sun. Bicaralah dengan lebih sopan. Guru Zhao bukan orang yang merugikan. Dia adalah yang diakui sebagai jenius cilik. Dia mendapat nilai sempurna pada ujian awal semester ini, dan pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Guru Liu, apakah Anda salah? Anak sialan ini. Zhao Fu baru berusia 5 tahun, bagaimana mungkin dia bisa disebut anak ajaib? Bahkan Anda memanggilnya guru. Confucius pun bisa menjadikan anak berusia 7 tahun sebagai gurunya. Meskipun Zhao Fu baru berusia 5 tahun, pengetahuan yang dia kuasai jauh lebih luas daripada saya. Mengapa saya tidak boleh memanggilnya guru? Jangan menipuku. Dia jelas-jelas di sekolah bahkan tidak bisa mengerjakan PR. Dia sendiri sudah bilang, aku tidak mengerjakannya karena PR-nya terlalu mudah. Di sekolah, aku sudah menyadari bahwa dia sudah belajar sendiri hingga tingkat perguruan tinggi. Ada beberapa materi yang bahkan aku tidak sebaik dia. Sungguh tidak menyangka, si Fubao kecil ternyata punya kemampuan seperti ini. Bahkan gurunya pun tidak sebagus dia. Dari penampilannya sekarang saja sudah terlihat. Fubao ini calon gadis cantik. Lagi pula dia begitu pintar dan pengertian. Sedangkan anakku, sampai sekarang masih cuma main lumpur saja. Membandingkan orang memang bikin kesal, ya? Bagaimana? Mau menerima kekalahan? Bibi-san, sekarang kamu percaya kan? Keluarkan janji taruhannya dong. Dia memang pintar sekarang, tapi nanti pasti anak kita, Tianchi, yang lebih hebat. Aku nggak mau mengakui taruhan ini. Sebagai orang tua, kamu tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang lain dan menjadi teladan yang buruk. Kalau tidak, nanti tidak ada yang mau mengurus anakmu lagi. Bukankah kamu sendiri yang mengajak anak-anak bertaruh? Kenapa sekarang jadi nggak mau menerima kekalahan? Hanya 10 yuan, bukan jumlah yang besar. Kalau sudah bertaruh, harus menerima kekalahan. Aku tidak mau diremehkan orang.
Terima kasih, Bibi-san. Sekarang aku punya uang lagi buat beli permen. Hahaha. Si bungsu. Ada apa? Aku dan Pandi ini, gaji kami berdua tidak terlalu tinggi. Lagi pula Tianchi juga semakin besar setiap hari. Bisakah Anda memberi saya sedikit uang? Berapa banyak yang dibutuhkan? Saya harus membicarakannya dengan kedua saudara laki-laki Anda. Kalau memang kamu benar-benar sedang mengalami kesulitan, mereka pasti akan bersedia membantu kamu. Tidak banyak. 500 saja sudah cukup. 500. Apa kamu sedang ngomong ngawur? Tabungan seluruh keluarga kami, jika dijumlahkan, pun tidak sebanyak itu. Bagaimana kita tahu apakah kamu punya uang sebanyak itu atau tidak? Jangan menipu kami. Lagi pula, hari ini kita sudah menerima uang angpao sekitar 200. Itu kan uang bersama kita sekeluarga. Uang itu sudah diberikan kepada kalian. Lalu, orang-orang lainnya mau hidup dari angin barat laut. Kamu memang selalu memihak keluarga kakak sulung dan kakak kedua. Aku takut. Bahkan kalau sudah meninggal, uang itu juga gak bakal dikasih ke keluarga ketiga kita. Tapi gak apa-apa. Yang aku inginkan, aku ambil sendiri. Apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu membawa orang ke sini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Ibu, apakah kesehatanmu sudah membaik? Ibu Gongjing pasti sedang beristirahat. Kita datang lagi nanti saja. Orangnya sudah pergi. Di depan umum. Kamu memperlakukan ibu kandungmu seperti ini. Apakah kau masih manusia? Fubao, nenek mau pergi. Nanti kamu harus patuh dan jaga dirimu baik-baik. Fubao, ada apa denganmu, Fubao? Nenek mengalami kecelakaan. Ibu, bangunlah. Keluarga si tiga, apa yang terjadi ini? Ibu bangunlah. Bukankah ibu pernah bilang ingin melihat Fubao tumbuh besar? Ibu, kan tadi pagi masih baik-baik saja? Lalu, apa yang terjadi sekarang? Nasib manusia bisa berubah dalam sekejap. Ini pasti tanda-tanda akhir hayat. Ibu, apa yang terjadi dengan ibu? Kakak Wuchang, kumohon, tolong biarkan nenekku ya. Kehidupan dan kematian sudah ditakdirkan, siklus reinkarnasi tidak boleh diganggu. Umur Wang Guiying di dunia ini sudah habis. Memohon padaku pun tak akan berguna. Kakak Wuchang, kumohon padamu. Jika itu bisa mengembalikan nenekku, aku rela melakukan apa saja. Soal ini, memang masih ada secerca harapan. Namun, kamu harus membayar harga yang setimpal. Apapun harganya, aku bersedia. Kamu telah berlatih di kolam teratai Bodhisattva selama 999 tahun. Hanya tinggal 1 tahun lagi, kamu akan dapat menyeimbangkan sebab dan akibat. Jika demi Wang Guiying ini, kamu harus melepaskan seluruh pencapaian spiritualmu dan menjadi seorang manusia biasa tanpa kekuatan gaib. Lupakan kehidupan masa lalu dan masa kini. Jika demikian, apakah kamu masih bersedia menyelamatkannya? Melepaskan semua kultivasi, melepaskan segalanya. Aku menyarankanmu untuk melepaskannya saja.
Demi seorang manusia biasa yang bahkan tidak menyadarimu, yang hanya kau kenal selama beberapa tahun. Tidak sepadan. Kakak Wu Chang, terima kasih, tapi aku sudah mengambil keputusan. Kakak Wu Chang, terima kasih, tapi aku sudah mengambil keputusan. Yang penting kamu sudah bisa menerimanya. Nanti, kamu akan memiliki masa depan yang cemerlang sebagai makhluk surgawi. Tidak perlu mengorbankan segalanya demi dia. Aku rela melepaskan semua pencapaian spiritual dan ingatanku demi menyelamatkan nenek. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak ingin menjadi dewa. Menjadi dewa memang penting, dan sang bodhisattva juga penting. Tapi nenek, hanya aku, satu-satunya cucunya, yang bisa menyelamatkannya, apalagi sang bodhisattva sering berkata, menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Meski masih kecil. Kamu sudah memiliki sifat Buddha. Jika demikian, aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Nenek, cepat bangunlah. Kakak, bisakah kau menertibkan si pembawa sial ini? Ibu baru saja meninggal. Dia malah menari-nari di sini. Apa dia tidak punya hati nurani? Nenek akan segera bangun. Kakak sulung dan kakak ipar. Kalian sebaiknya bawa Fubao keluar saja. Dia masih anak-anak. Pasti dia belum mengerti apa-apa, jadi jangan bikin keributan di sini. Benar. Yang paling penting sekarang, kita sebaiknya membagi-bagikan warisan ibu. Baru ibu bisa dimakamkan dengan tenang. Berikan aku air. Bantu, ibu berdiri. Cucu-cucu yang tidak berbakti. Zhao Kegai, Sun Pandi. Kalian mau kemana? Kedua bajingan ini. Mencuri uang dariku. Membuatku marah. Lausan dasar bajingan. Kamu itu imut banget. Aku cuma ngomongin beberapa kata kasar ke ibu. Siapa sangka ibu emosinya begitu meledak-ledak. Hah? Kakak. Hanya karena hari ini kamu berani melakukan hal seperti ini pada ibu. Mulai sekarang. Aku Zhao Gongping tidak punya saudara seperti kamu. Kalau tidak ada, ya sudah. Aku juga tidak peduli punya kakak sepertimu. Cukup sudah, keluarga Zhao kita. Mulai saat ini akan berpisah. Mulai hari ini. Zhao Gong, baik hidup maupun mati, tidak ada hubungannya sama sekali dengan aku, Wang Guiying. Pemisahan ya pemisahan. Aku akan tegaskan hal ini hari ini. Nanti, siapa tahu keluarga mana yang akan hidup lebih baik, kalian semua. Jangan memohon kepada siapapun, datanglah secara terbuka kepada kami. Si ketiga. Dan minta maaf kepada ibu. Biarkan dia pergi. Hari ini, begitu kalian keluar dari pintu ini. Saat ini, putuskan semua hubungan dengan kami. Kamu bilang, kenapa aku melahirkan anak yang seperti hantu penagih utang ini? Nenek, jangan menangis. Kamu masih punya Fubao. Fubao akan selalu menemani nenek, yang akan selalu berbakti kepada nenek. Fubao kecil. Fubao Bino. Nenek masih ada Fubao Lho. Kita antre sesuai urutan. Ini babi nomor 1, ini babi nomor 2. Ini babi nomor 3. Yang perlu ditekankan adalah babi nomor 1 ini adalah babi betina. Asalkan dirawat dengan baik, akhir tahun ini atau tahun depan, mungkin akan melahirkan satu sarang anak babi yang besar. Pak Kepala Desa, tunggu apa lagi? Ayo segera undi. Baiklah, jangan terburu-buru. Ayo, saya sudah menyiapkan undiannya. Ayo mulai. Fubao, giliran kita. Cepat. Aku, lihat. Fubao, yang terpilih.
Fubao, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil di keluarga kita. Aku lihat. Babi nomor 1 ya. Di antara semua babi, babi nomor 1 ini yang terbaik dan ini babi betina loh. Asal dirawat dengan baik, tahun depan akan ada anak babi yang tak terhitung jumlahnya. Fubao, kamu benar-benar sangat beruntung. Menurutku, Fubao memang bintang keberuntungan sejati. Sudah kubilang, babi terbaik ini dimenangkan oleh Fubao dari keluarga kita. Anak perempuanku memang lebih hebat daripada anak laki-lakimu. Itu cuma kebetulan saja. Lagi pula, masih terlalu dini untuk menyebut Fubao sebagai pembawa keberuntungan. Coba deh kamu undi babi ini, lalu lihat apakah kamu bisa memeliharanya sampai hidup. Itu masalah lain lagi. Kamu ngomong apa sih? Kawan Shun, desa kita ini adalah satu keluarga besar yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kalau kamu masih di sini dan mengutuk warga desa ini, jangan salahkan aku. Hasil kemenanganmu kali ini akan dibatalkan. Ibu, bolehkah kita bantu babi kecil ini agar tumbuh gemuk dan sehat? Nanti babi kecil ini akan kita serahkan kepada Fubao, dan kita akan memeliharanya. Gemuk dan montok. Bu, nanti aku akan masak banyak sekali daging untukmu, oke? Ayo kita pulang, Fubao kecil. Bawa babi itu. Ayo makan, ayo makan. Setelah makan ini, aku nggak percaya kamu masih bisa hidup. Tangkap pencuri. Kamu masih mau kabur? Kakak ipar, tolong jelaskan dong, kenapa di tengah malam begini? Memeluk sekat bibit babi dan menyelinap ke kandang babi kami. Jangan lari lagi, semua orang yang ada di sini sudah melihat wajahmu dengan jelas. Pandi, aku tidak menyangka kamu adalah wanita yang kejam. Seluruh penduduk desa kami, bahkan jika bekerja sepanjang tahun, bahkan untuk membeli seekor babi, tapi kamu malah ingin membunuhnya. Bahkan jika itu adikmu sendiri, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Orang yang hatinya begitu jahat harus diusir dari desa kami. Aku melakukannya karena tidak tahan melihat Zhang Xulian. Aku melakukannya untuk membalas dendam padanya. Aku juga tidak tahu kalau konsekuensinya akan separah ini. Kalau kamu tidak suka padaku hari ini, kamu sampai-sampai merusak babi keluarga kami. Kalau besok kamu tidak suka dengan salah satu tetangga, kamu pasti akan menyakiti seluruh penduduk desa. Ayo bawa dia ke kantor keamanan. Jangan bawa aku ke kantor keamanan. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Kenapa harus begitu? Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, apakah kamu akan berpikir lagi bahwa keluarga kami mudah ditindas? Kakak, aku mohon padamu. Aku tidak bisa lagi ditangkap dan dibawa ke kantor keamanan. Kalau tidak, pasti akan menceraikanku. Penyelesaian di luar pengadilan juga bisa. Tapi itu tergantung seberapa besar niat tulus yang kamu tunjukkan untuk menenangkan amarah ayah dan ibu. Aku cuma punya segini. Para tetangga dan warga sekalian, hari ini, berkat bantuan kalian, keluarga kami berhasil menangkap pencuri itu dan terhindar dari kerugian. Jangan anggap remeh uang ini, ya? Fair, jangan terlalu sopan. Tenang saja, kalau ada apa-apa, hubungi paman saja. Bertindak adil berarti bersikap terbuka dan lapang dada. Entah mengapa, orang-orang yang lahir dari rahim yang sama, perbedaannya bisa begitu besar. Kamu masih di sini ngapain? Kalau mau, aku akan bawa kamu ke kantor polisi. Anak kesayangan kita ini lagi-lagi telah sangat membantu ayah dan ibunya. Katakan saja, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku mau beli satu set. Pakaian baru. Si kecil Fubao kita ini sungguh menggemaskan. Besok, ayah akan membawamu ke kota. Pakaian baru untuk seluruh keluarga. Kamu yang pilih, oke? Si kecil Fubao kita ini, wajahnya benar-benar mirip anak dewa kecil. Ibu akan mendandanimu dengan cantik, agar kamu bisa tumbuh besar tanpa beban. Tumbuh besar tanpa beban. Tumbuh besar tanpa beban. Bibi, cepat ke sini. Aku akan memberikan tempat duduk untukmu. Tidak usah, aku bisa berdiri saja. Kamu masih menggendong bayi. Cepatlah, aku akan memberikan tempat duduk untukmu. Kamu masih kecil tapi sudah tahu memberi tempat duduk. Guru sudah bilang, kita harus menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Kamu anak yang baik sekali. Silakan duduk saja. Lagi pula ini milik kecil sebagai tanda perhatiannya. Fubao, ayah juga harus menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Silakan duduk. Adikmu benar-benar menggemaskan. Juga lucu.
Bibi ini pasti penculik. Aku harus cari cara untuk menyelamatkan adik kecil itu. Sayang, kamu lagi lihat apa? Bu, permen di saku adik itu kelihatannya enak sekali. Bolehkah aku dapat satu? Ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Tolong beri jalan sebentar. Aku mau turun. Aduh, perutku sakit sekali. Ayah, apa aku mau mati? Ada apa, Fubao? Apakah anak ini baik-baik saja? Perlu dibawa ke rumah sakit? Kalian antar dia ke rumah sakit. Biarkan aku turun dulu. Bibi, perutku sakit setelah makan permenmu. Tidak bisa. Kamu harus ikut kami ke rumah sakit. Kalau tidak, siapa yang akan bertanggung jawab kalau perut anakku bermasalah? Dia sendiri yang minta padaku. Bukan aku yang memberikannya secara sukarela. Menurutku kamu cuma mau memeras. Minggir biar aku turun. Di zaman sekarang ini masih ada orang yang membawa anak perempuannya sendiri untuk melakukan penipuan kecelakaan. Selama kami ada di sini, kamu pasti tidak akan berhasil. Permen ini memang diminta sendiri oleh gadis kecil ini. Apa urusannya dengan kakak perempuan ini? Menurutku kalian jelas-jelas ingin menggangguku. Aku akan turun sekarang dan pergi ke kantor keamanan untuk menuntut keadilan. Jangan biarkan dia turun dari mobil. Pak sopir, cepat tutup pintunya. Dia itu pedagang manusia. Anak nakal ini, omong kosong saja. Kalian juga percaya kalau ini anak. Perkaya atau tidak, aku akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalian. Nak, apa kamu cuma ngomong sembarangan? Pak sopir, jangan tertipu olehnya. Bajunya sendiri masih ada tambalannya. Lihat adiknya yang digendong itu, di lehernya masih ada kalung emas dan gelang. Ini benar-benar tidak wajar. Ini dibeli ibu mertuaku untuk cucunya, tapi malah dilarang. Ibu mertua memang lebih menyayangi cucu laki-lakinya yang sulung. Tapi sekarang, keributan ini begitu besar. Adikku masih terus tidur. Bagaimana bisa dijelaskan? Ayo cepat tangkap penculiknya. Jangan sampai dia kabur. Cepat. Fubao! Astaga. Apa-apaan ini sih? Kan cuma orang penting yang punya mobil pribadi, kan? Sepanjang hidupku, aku bahkan belum pernah melihat banyak sepeda. Sekarang aku sudah melihat 2 mobil. Apa ini bukan mimpi? Toko penting dari mana ini? Sampai-sampai datang ke desa kita. Warga desa sekalian, hello, di desa kita ini. Apakah ada seseorang yang bermarga jauh beberapa hari yang lalu? Dia menyelamatkan cucu saya di dalam bus. Saya sudah menanyakan hal ini ke kantor keamanan. Dia memang berasal dari desa kita ini. Hari ini saya sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Ini adalah hadiah sederhana yang disiapkan oleh suami saya sebagai ungkapan terima kasih kepada sang penolong. 10 paket suplemen kesehatan berkualitas tinggi. Uang tunai 200.000. 200.000, seumur hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Sudahlah, penghasilan keluarga saya setahun saja bahkan tidak sampai 1.000. Ayah dan ibu, yang menyelamatkan orang itu adalah Fubao. Kita tidak boleh membiarkan barang-barang bagus ini jatuh ke tangan keluarga mereka. Kamu benar. Mereka itu tidak pantas memiliki semua ini. Begitu banyak orang. Sudahlah. Pak Tuan, ini kan 200.000. Kita tidak akan pernah kekurangan makan dan minum seumur hidup. Pak Tua, saya yang menyelamatkan cucu Anda. Tuan Zhao ya, benar-benar. Astaga, di mana penyelamatku itu? Kalau bukan karena kamu. Saya benar-benar tidak akan bisa bertemu lagi dengan cucu kecil saya. Pak Tua, menolong orang yang membutuhkan adalah tanggung jawab setiap orang, kan? Memang begitu sih. Tetapi sopan santun tidak boleh dilupakan, sejujurnya. Saya seorang pengusaha baru saja kembali dari luar negeri, Tuan. Jika suatu saat nanti ingin berbisnis, pasti datanglah menemui saya. Bagus sekali. Saya memang sedang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Itu pasti putra Anda, kan? Ayah.
Wah, anak yang baik sekali. Menurut Kepala Kantor Keamanan, anak kecil itu cukup cerdas dan berani. Baru saja menyadari kelemahan para penculik itu, kan? Benar, itu aku. Bagaimana si anak kecil bisa tahu kalau para penculik itu mencurigakan? Pak Tua, sebenarnya aku tidak melihat ada yang janggal. Itu semua hanya karena insting. Insting, ya? Lalu, apakah Pak masih ingat detail apa saja yang ada pada pakaian cucu saya? Mana mungkin aku ingat? Saat itu aku cuma fokus menyelamatkan orang. Tidak ingat. Tentu saja dia tidak tahu detailnya. Karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Saat kejadian itu sekitar pukul 5 sore. Saya dan putri, saya sedang berada di dalam bus yang sedang dalam perjalanan pulang. Melihat cucu Anda dalam keadaan pingsan, digendong oleh seorang wanita. Di lehernya tergantung sebuah patung Buddha dari giok. Wanita itu tampak mencurigakan, dan penampilannya sangat kontras dengan cucu Anda. Itulah sebabnya kami menyadarinya. Benar-benar. Petugas kantor keamanan. Ceritanya persis seperti yang Anda katakan. Ternyata Andalah penyelamat saya. Di depan umum. Kamu juga mau merebut pujian atas hal seperti ini? Aku bilang, aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Pokoknya, yang menyelamatkan orang itu aku. Jika demikian, kalian berdua sebaiknya ikut aku ke kantor keamanan sebentar, kata kepala kantor. Bahwa dia sudah bertemu dengan penyelamatku. Kami siap menemani kapan saja. Mungkin hari ini aku terlalu ramah di hadapan kalian. Kalian belum tahu sifat asliku. Orang terakhir yang berbohong di hadapan Tuan Wu. Kini keluarganya sudah hancur dan dia sendiri pun binasa. Pak Tua. Itu Tuan yang mulia, maafkanlah kesalahan orang kecil ini. Ya, kami memang sedang tersesat oleh nafsu. Maaf. Penolongku. Gadis kecil ini kelihatannya sangat cerdas sekali. Tapi menurut Pak Joe, bahwa dia yang menyelamatkan cucu saya, itu agak berlebihan, bukan? Dia kelihatannya tidak jauh lebih tua dari cucu saya. Sejujurnya, semua jasa itu sebenarnya milik putri saya. Dialah yang pertama kali menemukan para penculik dan menyadari ada yang tidak beres dengan cucu Anda. Dan dia berpura-pura sakit perut. Baru setelah itu, dia berhasil menghentikan para penculik agar turun dari mobil. Kalau tidak, begitu penculik itu turun dari mobil dan dijemput orang lain, dia akan sangat sulit ditemukan. Kakek memang meremehkanmu, Yu. Kepala pos keamanan itu bilang kepadaku, untungnya dia bertemu orang baik. Kalau tidak, begitu turun dari mobil, jejak para pelaku perdagangan manusia itu pasti akan hilang. Benar-benar berkat perlindungan dewa. Beruntung bisa bertemu dengan kalian sekeluarga yang baik hati. Itu juga menunjukkan bahwa kakek adalah orang baik. Makanya sang bodhisattva melindungimu. Kamu benar-benar gadis kecil yang sangat cerdas. Katakan pada kakek, berapa umurmu tahun ini? Kakek, namaku Fubao. Tahun ini aku berusia 5 tahun. Fubao. Panggilan kakekmu itu benar-benar meluluhkan hatiku. Katakan pada kakek, mau jadi cucu angkat kakek enggak? Fubao juga sangat menyayangi kakek, tapi aku sudah menjadi cucu nenek. Kalau jadi cucu kakek, nenek pasti akan sedih. Gadis kecil ini, aku sangat menyukainya. Jumlahnya memang benar-benar luas, Preston. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa kamu selalu ngomongin hal yang gak penting? Kakek, aku sudah menemukan cara. Kita bisa mendapatkan kembali 200.000 ini. Cara apa itu? Kamu lupa kan? Si bintang sial yang menyelamatkan orang itu. Kan anakku? Ayah juga. Kenapa aku nggak kepikiran hal itu ya? Ayo, kita cari orangnya. Buka pintu, buka pintu. Kembalikan anakku. Apa yang kamu lakukan? Dasar orang tak tahu malu. Fubao ini anak Shiulian. Kenapa kalian ribut-ribut begini? Aku tahu kamu memihak kakakku. Tapi, kamu juga nggak boleh membohongi orang dengan mata terbuka, kan? Fubao ini jelas-jelas adalah anak kandung Pandi yang dikandung selama 10 bulan, darah daging kita sendiri. Kamu benar-benar keterlaluan. Zhao Gongping dan Zhang Shulian. Kembalikan putri kandungku padaku. Apa maksudmu? Kamu yang melahirkannya, tapi tidak mau merawatnya. Sekarang kamu tiba-tiba ingin mengambilnya kembali, tanpa alasan yang jelas. Di dunia ini mana ada hal seperti itu? Dulu bukankah karena keadaan keluarga yang sulit, kami memohon kepada kalian untuk membesarkannya. Sekarang keadaan keluarga kami sudah sedikit lebih baik. Aku ingin membawa pulang putri kandungku.
Kembali ke rumah. Apa itu tidak boleh? Kamu bilang keluarga kita tidak punya uang, tidak bisa mengasuh Fu Bao. Lalu bagaimana kamu bisa membesarkan Tianqi? Kami tahu. Kalian telah membesarkan Fu Bao selama bertahun-tahun, dan itu tentu menghabiskan uang. Kami akan memberi kalian uang sebagai imbalan atas kerja keras kalian. Kami akan memberi kalian 100 yuan. Tolong izinkan kami membawa Fu Bao pulang. Kamu ini, si imut. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang-orang setak tahu malu seperti kalian? Kalian memaksa saya di hadapan umum seperti ini. Mengungkap perbuatan memalukan yang kalian lakukan dulu. Bukan? Ibu katakanlah, panggil Fu Bao ke sini dan katakan di hadapannya. Aku tidak percaya. Dia masih bisa menolak ibunya sendiri. Kalau Fu Bao tahu bahwa ayah dan ibunya kandung tidak menginginkannya, Fu Bao pasti akan sedih. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kalian tidak berani, kan? Kalau tidak berani, kembalikan anak itu kepadaku. Warga desa, lihatlah ini. Di dunia ini, mana ada orang yang dengan terang-terangan menculik anak orang? Kalau kalian tidak mengembalikan Fu Bao kepadaku, aku akan duduk di sini dan tidak akan pergi. Jujur saja, kalian hanya ingin mengambil kembali uang yang digunakan Fu Bao untuk menyelamatkan orang. Tidak mungkin. Fu Bao adalah darah daging kami. Soal uang atau tidak, Fu Bao adalah penyelamat nyawa seorang pengusaha kaya. Selama Fu Bao ada di tangan kami, maka berapapun uangnya, kami akan memberikannya. Dasar bajingan, hari ini aku akan memukul kalian sampai mati. Sayangku, Nenek, Fu Bao, Fu Bao ingin pulang bersama ibu kandungnya. Xiulian, tenang saja. Fu Bao kita ini anak yang pintar. Dia bertindak seperti itu, pasti ada alasannya. Fu Bao, kalau mereka membuatmu sedih, katakan saja pada ayah. Ayah akan menjemputmu. Tenang saja, orang yang diberkati tidak akan masuk ke rumah yang tidak diberkati. Fu Bao akan pulang setelah bermain 2 hari. Tenang saja, aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk menjemputnya kembali. Fu Bao, Tenang saja. Jika mereka berani memperlakukan Fu Bao dengan buruk, aku akan langsung menjemput Fu Bao. aku memang tidak tega melihat Fu Bao menderita. Aku takut. Sun Pandi memperlakukannya dengan buruk. Seberapapun pintarnya, dia baru berusia lai tahun. Jadi, kakak, cari orang untuk mengawasi mereka. Xiulian, kalian tenang saja. Jika mereka berani sedikit saja menyakiti Fu Bao, kita akan merebutnya kembali, apapun yang terjadi. Aku juga. Aku pergi ke rumah mereka 3 kali sehari. Kalau aku lihat dia berani di depan mataku. Berani menyakiti Fu Bao di hadapanku. lihat siapa yang datang. Ayah dan ibu, kenapa kalian bisa membawa dia kembali? Aku tidak suka dia. Ini rumahku. Ibu sudah bilang, aku adalah bayi kesayangannya. Jadi aku mau tinggal di sini. Aku nggak mau. Bukankah kalian sudah berjanji hanya akan mencintaiku? Tianqi, ini adik. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Nanti perlakukan adikku dengan baik. Dengar ya. Hei Tianqi, yang kita cintai selamanya hanyalah kamu saja. Setiap sen yang kita dapatkan darinya akan kita gunakan untuk Tianqi. Sekarang, bersikaplah baik dan bersabarlah sebentar. Aku mau tidur di sini. Ini kamarku. Aku suka kamar ini. Ini kamar kakakmu. Ibu akan mengantarmu ke kamar lain ya. Aku suka kamar ini. Kalian hanya suka kakakku, tidak suka aku. Aku mau kamar ini. Astaga. Ini kan sudah diketahui semua orang. Kita ini apa sih? Membawa pulang seorang anak perempuan. Ini jelas-jelas seperti mengundang dewa. Siapa sangka Tianqi dan dia begitu tidak akur. Lagi pula, kita masih harus mendapatkan uang darinya. Sabar saja.
Fubao, apakah ayah dan ibu memperlakukanmu dengan baik? Ayo, Fubao. Cukup baik sih, tapi ayah dan ibu yang dulu lebih baik lagi padaku. Ayo, Fubao, makan lagi dong. Kalau begitu, bisakah Fubao membantu ayah dan ibu sedikit? Tolong apa? Fubao, bukankah 2 hari yang lalu kamu menyelamatkan seorang adik di dalam bus? Lalu, ayah ingin kamu menelpon kakek dari adik itu. Menghubunginya, minta sedikit uang. Ayah sedang berbisnis beberapa hari ini, jadi kehabisan uang. Nanti kalau ayah sudah dapat uang, ayah bisa membelikan Fubao gaun kecil dan kue kecil. Fubao mau nggak sih? Nggak boleh, Bu Guru pernah ngajarin kita. Butuh waktu lama buat ngeliat sifat seseorang. Ayah dan ibu hanya baik padaku selama 1 hari, tapi selama 6 tahun sebelumnya, mereka tidak mau menerimaku. Dulu kami memang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi nanti kami pasti akan baik padamu. Boleh saja kalau begitu, bisakah ayah dan ibu membuktikannya padaku dengan waktu? Membuktikannya dengan waktu, berapa lama itu? Nggak butuh waktu lama kok. Cukup kalau ayah dan ibu baik padaku selama 3 tahun saja. Sudahlah. Cukup kalau ayah dan ibu memperlakukan aku dengan baik. Selama setengah tahun, aku akan percaya pada kalian. Fubao, tenang saja. Nanti ayah pasti akan lebih baik lagi padamu. Ayo, Fubao, makan sayurnya. Fubao pengen makan kue kecil. Bisakah kamu membelikannya untukku? Aduh, kue kecil itu terlalu mahal. Lagi pula harus ke kota untuk membelinya. Ternyata ayah dan ibu memang menipuku. Ayah akan ke kota sekarang juga untuk membelikannya untukmu. Aku juga mau mainan kecil. Tianchi, ayah akan ke kota untuk membelikanmu mainan kecil. Fubao. Ayo ke sini, ayah. Fubao sangat merindukanmu. Kakak, kamu datang untuk apa? Aku tidak akan membiarkanmu merebut Fubao dariku. Kenapa? Aku tidak bisa datang menemui Fubao kalau aku tahu kamu memperlakukannya dengan buruk. Jangan salahkan aku kalau aku membawanya pulang. Atau mengganggunya. Sekarang seluruh keluarga kami merawatnya seperti ratu kecil. Tahukah kamu, aku mau ke kota sekarang untuk membelikannya kue kecil. Tenang saja, Fubao pasti bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak akan dianiaya. Jangan main terlalu lama. Ayah, ibu, dan nenek ada di rumah. Menunggu kamu. Haha. Kalau kamu memukulku, aku akan pulang dan memberitahu ayah dan ibu. Kamu bilang ke ayah dan ibu juga nggak ada gunanya. Mereka cuma suka aku, nggak suka kamu. Kalau mereka menyukaimu, kenapa tidak membelikanmu mainan? Mereka semua membohongimu. Menipu aku? Tidak mungkin. Aku tidak membohongimu. Kalau tidak percaya, tunggu saja. Nanti kamu akan lihat siapa yang lebih mereka sayangi. Siapa yang mereka rela belikan mainan. Lihat. Ini kue kecil yang dibeli ayah untukmu. Ayah baik padamu, kan? Lalu mainan kecil yang ayah beli untukku mana? Tianchi, kamu harus patuh ya. Ayah lupa hari ini, lain kali ayah pasti membelikannya untukmu. Patuh ya. Aku tidak membohongimu. Kalau tidak percaya, tunggu saja. Nanti kamu akan lihat siapa yang lebih mereka sayangi. Siapa yang mereka rela belikan mainan. Ternyata kalian memang sudah tidak menyukaiku lagi. Tianchi, sudah larut malam begini. Kamu mau lari keluar? Apa kamu mau bikin ibu ketakutan setengah mati? Lagi pula kalian sudah punya Fubao. Aku juga nggak mau kalian lagi. Aku juga nggak suka sama kamu. Di depan Kalau hidup terus begini, kapan ini akan berakhir? Baru 2 hari berlalu, tapi aku merasa seolah-olah setengah hidupku sudah berlalu. Si imut ini datang hanya untuk menagih utang. Dia tidak pernah bisa diam sehari pun. Lagi pula dia selalu mengganggu Tianchi kita. Kalau bukan karena uang, aku pasti sudah menamparnya sejak tadi. Nggak apa-apa. Kita bertahan sebentar lagi. Nanti 2 hari lagi, aku tanya lagi. Aku yakin pasti bisa tahu.
Fubao. Nah ini, gaun kecil yang dibeliin ayah buat kamu. Harganya mahal banget. Suka nggak? Suka, terima kasih ayah. Kalau begitu, bisakah kamu bantu ayah menghubungi kakek itu lagi? Ayah sudah menghabiskan semua uangnya untuk membelikanmu barang-barang beberapa hari ini. Kalau kamu tidak segera menghubunginya, kakek itu. Ayah nggak punya uang lagi buat beli gaun kecil dan kue kecil buat kamu. Tapi, Gak ada tapi-tapinya. Kamu hanya perlu bantu ayah menghubungi kakek itu. Ayah akan membelikanmu apa saja. tapi dia juga tidak memberitahu cara menghubunginya. Katanya memberikan uang kepadaku sudah cukup sebagai balasan budi. Apa? Berita sepenting ini, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Ayah juga tidak bertanya kan? Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Baiklah, Zhang Xulian. Kalian sekeluarga bersekongkol, membiarkan gadis manis ini mempermainkan kita kan? Kita sudah memanjakan dia dengan makanan dan minuman yang enak. Ternyata dia sama sekali tidak tahu kontak pengusaha kaya itu. Bukankah kamu bilang, kamu bukan demi uang, melainkan demi Fubao, orang ini? Fubao adalah putri kandung kami. Kenapa kalian yang mengambil uangnya? Kalau kamu mau Fubao, serahkan uangnya kepada kami. Anak yang merugikan ini, bawa saja pulang. Di dunia ini mana ada hal yang semudah itu? Seorang anak yang masih hidup, kamu mau ambil ya ambil. Mau tinggalkan ya tinggalkan. Ayah ini setiap hari membelikanku makanan enak. Aku masih mau tinggal di rumahnya. Pergi dari sini. Cari saja siapapun yang kau mau. Aku tidak mungkin menghidupimu lagi. Kalau kamu tidak menafkahiku, aku akan pergi ke kota dan menggugatmu atas tuduhan pengabaian. Dasar apa sih? Lagi pula, sebelumnya, Fubao memang dibesarkan oleh kalian. Sekarang, bawa saja dia kembali, sudah. Bawa pulang. Lalu, kalau kamu mau mengasuhnya lagi nanti, apakah kamu akan meminta dia kembali? Aku tidak akan setuju. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah mau menerimanya lagi. Cepat pergi. Jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di rumahku lagi. Boleh saja membawanya pergi, kecuali kalian menandatangani perjanjian pelepasan hak asuh. Kami juga bisa terus mengasuhnya. Tanda tangani perjanjian ini, kalau tidak, aku akan tetap menjadi paman Fubao. Itu juga tidak masalah. Wah, kakak. Nggak nyangka ya. Kamu sudah datang dengan persiapan matang ya. Kalian mau anak sialan ini? Aku setuju, 100,000 yuan, bawa saja anak itu. Tapi, harus dicantumkan dalam perjanjian. Kalian semua setuju dengan itu. Sepertinya jumlah yang diumumkan masih kurang ya. Tidak bisa, kalian harus memberiku Tuhan Zendi Yuan. Baru kalian bisa membawa Fubao pergi. Kalian menganggap kami orang bodoh. Jangan kira aku tidak tahu. Orang itu hanya untuk membalas budi saja sudah memberi Fubao 200 pinen. Padahal Fubao adalah anak kandungku. Apa salahnya kalau juan tan ini diberikan kepadaku? Paman, lebih baik kita lupakan saja. Aku lebih suka rumahku yang sekarang. Pergilah. Julian, ayo kita pergi. Kakak. 100 ya. 100, berikan 100 yuan itu kepada kami. Bawa pulang orang yang merugikan ini. Dengan perjanjian ini, Fubao, mulai sekarang tidak akan ada hubungan apapun lagi dengan kalian. Jika kalian berani lagi mengganggu kehidupan kami, saya tidak akan segan-segan. Jangan bicara soal anak yang merugikan ini. Bahkan kalian... Saya pun bisa tidak mengakui kalian. Baiklah. Mulai hari ini, kami memutuskan hubungan... Fubao, ayo pulang ke rumah orang tua. Pulang. Di depan umum. Sekarang kita punya uang sebanyak ini. Apakah kita akan hidup enak mulai sekarang? Tentu saja dengan uang sebanyak ini, kita tidak perlu lagi bekerja sambil menuruti orang lain. Di mana kita akan menyimpan uang ini ya? Aduh. Buku ini. Tianchi, kemarilah. Jangan main-main dengan api. Kalau main api, pipis di tempat tidur. Cepat letakkan.
Astaga. Bantu ayah dan ibu jaga ruangan ini baik-baik. Di dalam sini, ada harta karun keluarga kita. Benar, Tianchi, bukankah? Beberapa hari yang lalu, kamu ingin mainan. Benar kan? Ayah dan ibu akan pergi ke kota sekarang untuk membelikanmu mainan. Bagaimana, senang kan? Ayo, senyum untuk ayah. Jaga rumah baik-baik, ya. Ayah dan ibu nakal. Fubao lebih penting daripada aku, dan kamu juga lebih penting daripada aku. Aku akan membakar si kecil, lihat saja nanti. Apakah kalian masih berani mengabaikan? Padamkan api! Padamkan api! Padamkan api, padamkan api. Cepatlah, padamkan api. Jangan masuk. Di dalam penuh asap. Tempat tidur dan lemari sudah habis terbakar. Kamar aku juga kebakaran? Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang membakar rumahku? Itu anak itu, main api, dia yang bikin masalah. Kamu si imut. Kenapa waktu itu aku nggak berpikir panjang sampai mengadopsi kamu? Yang cuma bikin rugi ini. Kalian kan janji hanya akan mencintaiku. Kalian menipuku. Kalian pantas mendapatkannya. Fubao, lihat itu. Inilah harta yang diperoleh secara tidak sah. Mengambilnya pasti akan mendatangkan malapetaka. Tenang saja. Fubao pasti tahu, orang baik memang menyukai harta, tapi harus diperoleh dengan cara yang benar, loh. Fubao memang cukup paham, tapi keluarga ketiga ini, kehidupan mereka ke depan tidak akan mudah. Terlepas dari bagaimana keadaan mereka nantinya. Kita sudah punya Fubao. Kehidupan kita di masa depan pasti akan semakin sejahtera. Itu pasti. Fubao, itulah bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Ayo pulang.